Ya, selamat pagi semuanya. Hamitofo, nama budaya, dan kita berjumpa lagi di dalam tayangan vibrasi kebaikan. Ya, pada hari ini kita akan membicara tentang makna kehidupan dengan Mangoloi Silalahi. Ya, nah pada hari ini setelah kemarin sakit, sekarang bisa lanjut lagi ya melakukan tugas. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf agak terlambat karena HP-nya tadi jatuh. Ya, pada Bang Mangoloi Silalahi. Halo, halo, halo. Lomboga. Ya, halo. Halo. Selamat siang. Apa kabar, Bang? Selamat siang. Siang. Iya, Kak Kabar Joni baik, atau Su. Tugal Gimana? juga ya. Baik Sebaliknya sehat. juga, sehat. Gimana? Iya, Jelas, jelas suara saya. jelas sih. Yang di rumah Ya, atau gimana? ya suara Su sih jelas ya. Jelas. Oke, Oke. selamat siang semuanya. Ya, Dipta, siang apa teman-teman. kabar? Terus Ya, melangkah Dipta. ya. Ya, Kita hari semangat. ini kita mau bincang-bincang lagi nih. Waduh, topiknya agak dalam tentang makna kehidupan. Ya, Ngeri-ngeri. nah ini tripod saya jatuh jadinya agak miring-miring. Pantas. Tadi saya coba kok nggak. Tadi udah sempat Udah online tadi live kan? tadi. Iya, Iya, makanya. udah live, tahu-tahu Nah, jatuh gubrak. Terus pasang lagi, lari-lari dia. iya, Su. Oke, Ah, ya langsung aja. video saya Silakan nggak apa-apa ya? perkenalkan dulu, Bang. Nggak apa-apa, Ya, bagus. videonya oke ya? Nggak miring ya? Oke, enggak Oke lah, ya. cakep. Perkenalkan dulu panggilannya apa nih? Karena nama kalau panggil panjang Mangoloi agak susah ya. Ya, Bang Ya, nama Mangoloi. Nama saya Mangoloi Silalahi, asli Hmm. dari Siantar tapi udah tinggal di Jawa, di Bogor. Punya tiga orang Oh, di anak, Bogor. tiga orang anak, Yes. dan punya satu istri kok. Kira-kira begitu sih suhu dan Sampai. Iya. sekarang Mau ya berapa emang? aktivitasnya. Nggak boleh serakah ya. Satu Iya, aja susah. iya, Satu aja udah banyak masalah. Nanti banyak-banyak lebih bermasalah. betul, betul, betul. Iya. Oke, Nah, jadinya hmm. panggilannya apa panggil nih biar panggil enak, Bang? apa? Panggil apa ya? Panggil Mangoloi boleh, panggil Loi, panggil Silalahi boleh. Banyak kan sih, Iya, banyak karena panggil kalau abang, panggil bang karena dari Medan itu. iya, Bang. Kalau di Hmm. Medan panggilannya Abang, kalau di Sunda udah panggilnya Mang. Mang, iya, Mang. Pas Tapi pulang dengan kalau Mang namanya Mang kan, Oloy, Mang Mang Mangoloi. ya, Mang Oloy. Iya, betul. Tapi nadanya beda. Kalau di Mang Oloy, kalau di sini Mang Iya, Oloy, agak-agak ada Mang Oloy. Sunda-Sundanya, ya kan? Ya, Kalau itu pakai panggilan Sunda Mang, dikit ya. Mang iya. Oloy katanya. Ya Iya. tapi nggak Jadi hilang-hilang, gimana, Bang? udah lama tinggal di sini nggak hilang-hilang, masih logatnya gitu-gitu aja. Namanya bahasa ibu ya. Jadi Iya, memang bahasa daerah itu harus kita jaga. Kalau bukan kita sendiri yang mau menjaga, siapa lagi, betul kan? iya betul. Jadi So, gimana nih kehidupan kita susah amat nih sampai judulnya makna kehidupan. iya Apa yang mau betul. dibahas nih kira-kira? Ya, ya tentang Bagaimana yang memang dibahas. hidupmu, Mang? Baik-baik saja kan? Kita tetap ya seperti yang captionnya suhu kan itu udah selalu Hmm. mengena banget, tapi mau baik mau tidak baik semua punya konsekuensi juga kan, tetap harus Ya, dijalani. betul. Ya mau Iya. baik aja belum tentu baik, sedangkan yang jelek aja ya bentuk, jadi semuanya sih berbalik lagi ke kita gitu. Kira-kira makanya sampai kemarin kita topik itu kita bicarakan kan, kita japri-japrian su. Kira-kira begitu sih. Jadi makanya sampai sampai orang bisa lihat kan Instagramnya begitu. Kan ada orang-orang juga ini Instagramnya motivator, bukan motivator sebetulnya, cuman hanya sharing-sharing aja. Karena kan semua kita manusia itu gimana ya, kadang-kadang lupa, kadang ingat, kadang ya kadang lemah gitu, lemah lah, tapi banyak banyak lemahnya, tapi tetap berusaha sih, kira-kira begitu sih suhu gitu. Iya.
Hmm. Bogor di mana bang? Kata Cialing bang. Orang Oh, Bogor dia. sis ya. Bogor di apa? Di daerah Jalan Baru, daerah Cilebut, sis. Oh, Oh, oh Cilebut, Cilebut. Ciledeng di Bogor ya? Iya dia Aling di Bogor, orang Bogor tapi tinggal di Sunter. Oh, Ya, oh, kirain di Bogor. Kemarin kan kita ke Bogor. Kalau di Bogor kemarin kita ketemu bisa sama sis Juli ya. iya kemarin sama Marina ya. Iya. Iya, sama Pak Ah, sama Pak John. Oke, Hmm. jadinya orang berkata udah hidup nih. Hmm. Hidup, namanya hidup itu kan berarti kita diberi nafas. Hmm. Baru ada kelahiran. Yang melahirkan adalah ibu, ya kan? Bu, Bapak belum bisa melahirkan, walaupun dulu udah ada film itu Bapak melahirkan. iya, filmnya nggak tahu juga Tapi betul tetap itu saja, film aja. ibu adalah yang berjasa kepada kita sejak kita dilahirkan. Dan Hmm. orang lahir tidak ada yang tahu kenapa dia dilahirkan di keluarga yang seperti apa. Iya. Kalau di agama Buddha kan itu sesuai dengan karmanya, dia berjodoh Iya, dengan orang tuanya, dia iya, berjodoh dengan lingkungannya, dan dia harus jalanin apa tugas dia sebetulnya dalam kelahiran ini. Maka nggak ada yang bisa milih saya lahir di keluarga kaya atau saya lahir di keluarga miskin. Semua itu iya, adalah tugas yang kita harus emban. Apapun itu, nggak boleh disesali. Misalnya, kenapa saya nggak jadi anaknya konglomerat aja? Kenapa saya lahirnya di sini? Kenapa saya di kolong jembatan? Bahkan ada yang lahir di tempat prostitusi, begitu kan. iya, Tapi semua ini seperti teratai aja kita bilang. Teratai kan lahirnya juga dia di lumpur. Tidak ada yang senang dengan teratai, tanah lumpurnya itu kotor sekali. Tetapi dari lumpur dia bisa keluar dari air, bahkan keluar dari permukaan air dan dia tinggi bisa berkembang juga. Jadi iya, artinya kalau memang orang itu bibitnya baik, bibitnya bagus, dia tidak akan terpengaruh oleh lingkungan. Nah, iya, bibit yang bagus kalau dia terpengaruh sama lingkungan juga sama aja. Dia bisa iya, terjebak dalam permainan yang kayak kita lihat kalau kita ke penjara ya Bang ya. Yang banyak iya, di situ banyak kan narkoba sekarang. Bukan iya, lagi penjahat kayak dulu, perampok, pencuri, pembunuh itu jumlah yang terbanyak sekarang narkoba. Orang yang kena narkoba itu bukan orang yang susah banget. Yang susah iya, itu paling ngelem atau yang ya gitu-gitu lah yang murah. Tapi yang ditangkap ini kan yang kelas tinggi, kelas atas. Termasuk kalangan para artis. Ketika orang sudah naik ke atas, stres, tekanannya, padahal duit banyak. iya, Orang susah, duit sedikit. sedikit. Nah, tapi mereka duit banyak, cita-cita tercapai, populer udah ada. Tetapi kenapa make begituan, istilah Iya, barang haram ya. Nah, akhirnya masuk penjara juga dan hidup dia sia-sia di penjara. Itulah kadang-kadang kita bingung. Jadi nggak usah nyeselin kenapa saya lahir. Tapi yang perlu kita pikirkan adalah saya udah lahir, mau dikemanain hidup saya ini, begitu. Itu kayak jauh lebih penting dari apapun ya Bang ya. iya betul. Nah, Abang boleh cerita sedikit Bang tentang Hmm, pengalaman hidup ini. pengalaman. Belum apa-apa udah nanya nih, Dipta nih. Wah, Iya, survive selama pandemi, apa perlu kolaborasi untuk jualan online? Wah, jualan baju sama Bang Oloy dia, jualan baju online ya. Nah, apa mau jawab iya, dulu Bang? Ya ini Bang, pertanyaan Dipta biar dia nggak nangis. iya, ya, ya, apapun itu nanti kalau apa Bro Dipta bisa japri saya atau gimana apa yang bisa Ya, kita betul. Mau kita belajar diskusikan. online silahkan Iya kan, hubungi ya, langsung. ya, bisa kita Karena untuk topiknya kita lagi bicara tentang kehidupan ya. untuk survive bisa nanti kita Oke. saling japri aja. Ya, Iya. sebetulnya sih air lah selalu mengalir ya kan. Kadang ke tempat rendah mengalir terus, tapi selalu punya punya kisah lah, punya kisah tentang ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang terulang, ada yang tidak, kira-kira begitu sih. Kenapa, Su? Lalu, halo, putus ya? Iya nih, putus nih. Nah, iya, Gangguan. Iya. nggak kedengaran. Oke, lanjut aja Bang, nggak apa-apa Bang. Nah,
bekerja lah, bekerja dulu sempat bekerja. Memang setahun terakhir ini memang jadi nggak seorang pekerja lagi gitu. Dulu memang pekerja mulai dari tamat sekolah itu kerja, jadi pekerja di perusahaan lah, kira-kira begitu. Sekarang terakhir ini beralih, yaitu seperti yang Dipta bilang tadi, jualan lah jadinya. Itu tadi sering ikut-ikut seperti, jadinya belakangan ini sering ikut-ikut ya komunitas-komunitas lah, gitu, komunitas yang bisa menguatkan ya positif lah, seperti ya salah satunya vibrasi itu kan ya, yang bisa saling, kalau ketemu orang-orang sesama positif kan kita semakin kuat, kira-kira begitu kan, makanya kita ikutin. Kadang-kadang juga kayak kita saling japri atau saling komunikasi, itu mungkin salah satu menguatkan juga menurut saya, kira-kira begitu. Karena kan setiap manusia itu memang punya kelemahan dan punya titik terendah juga, dan itu punya sesuatu yang kadang-kadang susah senang lah, kira-kira begitu. Apalagi di zaman sekarang mungkin pasti banyak yang akan lebih susah gitulah, macam-macam lah. Tetapi apapun itu kan tetap seperti apapun itu keinginan kita, tetap ya itu berusaha, walaupun kecil tetap berusaha pelan-pelan. Yang penting masih belum lari jalur ya, masih mungkin suatu saat Tuhan akan lihat lah kita, apapun yang kita kerjakan, ya mungkin di ajaran manapun, agama manapun, mungkin kan suhu kan pasti kan ujung-ujungnya kalau berbuat baik pasti akan baik juga, nanti kamu akan terima, kira-kira begitu. Itu aja sih yang saya masih jalankan sekarang, walaupun kita berat tapi tetap ya berjalanlah terus gitu. Betul. Sebetulnya kalau kita dibilang berat juga banyak lagi yang lebih berat dari kita. Dibilang kita lahir di Indonesia ini lebih beruntung. Kalau kita lihat di negara yang perang, di negara yang sekarang juga kelaparan, krisis, kita lebih beruntung. Kenapa kita bisa dikatakan beruntung? Karena saat ini kita masih bisa kumpul sama keluarga, masih bisa makan, masih bisa berbuat banyak banget kebaikan. Indonesia ini negaranya tengah-tengah. Di tengah dua benua, dua samudra. Kita ini negara yang paling strategis sebetulnya. Juga di bidang semua agama juga paling komplit di Indonesia. Kalau kita lahir di negara-negara lain, mana ada pilihan kayak di kita gini. Kita bisa merasakan toleransi itu apa, kita bisa belajar apa yang kita mau juga dari teman-teman banyak, saling mendukung, saling mengisi. Artinya, di Indonesia mudah banget berbuat kebaikan. Nah, dari kebaikan inilah kita bisa belajar apa sih sebenarnya makna kehidupan. Jadi Indonesia ini lebih gampang juga kita belajar makna kehidupan. Karena variasi yang beragam, banyak suku, banyak budaya, kita bisa lihat. Begitu kita suasana mau libur ke Bali aja, suasana udah langsung berubah. Udah ganti. Nggak ada tuh ya ribut, macam-macam. Begitu kita mau ke Batak sana, suasana juga berubah. Batak sama Papua mirip-mirip ya. Kental mereka beribadat, Nasraninya kuat, dan selama semua orang-orangnya. Nah, kita mau ke negara, ke bagian manapun sebenarnya sama. Semua ini memiliki satu keindahan. Nah, keindahan dalam hidup ini, kalau kita tidak rangkul sesama saudara, sama teman, dengan satu semangat yang sama, nah akhirnya lu gua. Antar saudara aja, antar keluarga aja bisa berantem, bisa ribut, apalagi antar bangsa dan suku. Kalau kita tidak menempatkan kemanusiaan, dan kebersatuan, kebersamaan, ya udah pasti ribut. Saudara aja bisa berantem, betul kan? Adik kakak bisa tidak cocok. Satu ibu. Juga karena beda agama juga dalam satu keluarga, bisa jadi pertikaian juga. Apalagi ya memang benar-benar bukan siapa-siapa. Nah, makanya landasan kita hidup itu harus berpikir, kenapa kita hidup? Kenapa kita berbeda? Yang berbeda jangan disamakan, yang sama jangan dibedakan. Nah, udah jelas berbeda tidak mungkin kita samakan. Nah, kalau yang udah sama ya jangan dibedakan, gitu. Itu saja. Jadi prinsip-prinsip kebersamaan itu indah, Bang. Ketika kita lihat yang bantu kita sebenarnya siapa sih dalam hidup. Kadang-kadang bukan orang yang terdekat. Bisa jadi dia orang jauh. Bisa jadi juga orang yang kita anggap musuh kita. Nah, bisa semua itu terjadi. Iya, nggak pernah kenal juga kadang gitu muncul. Gitu. Ya kayak kita ini tidak kenal sebelumnya, tapi kayak begitu kenal ini kayak udah kenal lama gitu. Iya, betul Mirip-mirip, lihat hidung kita mirip, sama-sama gede. Nggak disangka-sangka ya kan, langsung duet aja ya kan, nggak ada panjang gitu kira-kira.
Kalau Ya, kita menyingkirkan semua ego-ego kita yang kayak gitu, semua adalah sama. iya, Ketika kita menganggap blocking, ini yang harus begini, ini yang harus begitu, ini yang paling benar, itu yang paling benar, itu akan nambah ceritaan ya. Iya, aku lama-lama jadi logat Batak ya, Bang. Adik papaku itu nikah sama orang Batak juga itu. Jadi lama dia hmm. dulu kuliah di USU, Waduh, Universitas Sumatera Utara kan. iya, iya. Nah, nikahlah sama teman sekelasnya. Hmm. Marganya apa aku lupa Harga ya. apa? Eh, aduh, Pasar Ribu atau apa ya? Nah, Pasar Baru. lupa nanti ku tanya lagi. Hmm. Pasar Baru. Tinggal, Pasar tinggal, Ribu. tinggal Pasar Ibu kali, tinggal di Medan. Tinggal di Tangerang. Oh, tinggal Udah lama Tangerang. di Tangerang. Tangerang, iya. Iya, jadi Iya, waktu dia nikah, pertama keluarga tidak setuju, tapi iya, lama-lama ya namanya orang tua, nggak ada orang tua yang nggak setuju. Datang iya. juga lah itu nenek ya, nenek pergi ke Iya, sana berkati. Mereka lulusan, habis lulus iya, terus nikah gitu. iya, Jadi udah lulus wisuda langsung nikah. Nah itu iya. nenek datang merestui juga akhirnya kan. Terus Hmm. juga kompak mereka tinggal bersama. Nah, waktu pamanku itu meninggal juga luar biasa. Hmm. Nasrani Batak itu orang meninggal itu bukannya duka, jadi dia Iya, nyanyi terus di kayak masih hidup masih tidur gitu dipegang gitu. iya, betul. Satu hari 24 jam Iya, lagu-lagu betul. rohani Iya, betul. nyala terus main Iya, organ live tunggal. iya. Jadi suasananya hangat, betul-betul hangat. Nah, jadi saya juga doa juga, terus mereka juga doa juga luar Iya. biasa. Ya, begitu. Kekeluargaan itu kental. Ya, begitu memang di kita. Kalaupun Ya, makanya semakin tua, kalau semakin orang tua kita udah semakin tua, ya itu nanti kalau udah acara kayak gitu ya bisa lama, bisa sampai 2 hari, 3 hari. ya, Iya, itu betul. aja sih. Karena mungkin Ya, mungkin nenek moyang dulu mungkin karena mau dilihat terakhir kali mungkin itu kali. Maka sampai dibuat acara kayak ya, gitu kan. Itu sih. iya. Adatnya mungkin Jadi memang memang gitu. memang harus ada kebersamaan, Iya, kekeluargaan itu hangat. Kita butuh itu semua sekarang di zaman sekarang ini. Banyak orang ya, nggak memikirkan kekeluargaan lagi sekarang ya, betul karena betul sekali. memikirin masing-masing. Iya. Iya. Waktu Padahal kemarin, waktu ke Bogor tetangga. kemarin, ya, Mm, ya, ya waktu ke Bogor kemarin kan, aku kan ya, baru ketemu itu Pak John sama sama si Yulia, sama iya, Maria, sama David kan, kau David kan sama Bro iya, David. David. Ya, Iya, secara kan baru kenal di situ. Tapi mereka mungkin apalagi sama Maria, terakhir kami kumpul terakhir kan Pak John udah pulang duluan. Kita kumpul iya, terakhir itu sama si Maria, sama Yulia, sama Bro David. Kita lama-lama cerita. Kita tuh saya cerita itu ke mereka kayak udah cerita kayak udah saudara. Mungkin mereka nanti bisa tahu lah gitulah. Makanya sebetulnya makna itu. Tapi aku kalau mau cerita di sini kayaknya aku baru belum kuat suhu. Mungkin next time lah iya, ya. boleh, boleh. Ya, ya Ya, itu. intinya Iya. Hmm, manusia ada jalan, punya ya, jalan. Kita juga punya cerita dan kita juga ya, punya satu keadaan. Kayak kita ya, air ya. Air ya, baru-baru dari sumber mata air. Dia juga nggak pernah akan menyangka dia akan mengalir kemana. ya, Kalau dari baru sumber mata air kan, misalnya di gunung itu bersih sekali dan bisa dinikmati sama semua dengan kesegarannya. Tapi sepanjang dia mengalir, dia juga nggak bakal komplain. Gue nggak mau ngalir, gue mau di sini aja. Mana bisa? Dia akan terus iya, mengalir dan terus kemudian dari gunung turun lagi dia ke bawah, ke bawah. Tahu-tahu dia ngalir kemana? Ada sebagian yang ngalir ke sungai yang bagus bersih, masih terjaga. Kayak di Bogor sungainya masih bersih ya. Terus kalau udah masuk ke sungai yang besar Citarum udah kuning ya. udah kuning, Tapi kalau kalau kita lihat di selokannya bening-bening semua kan. kuning, Nah, iya, begitu dia udah masuk ke kali besar, dia berubah jadi kuning. Begitu iya, masuk ke Jakarta jadi kali hitam, iya, Bang. iya. Hitam dan berbau. Berubah Kalau dia mau marah, dia marah dia. iya, Kenapa aku ini dari sumber mata air airnya bersih itu bersih, tiba-tiba kehitam? iya, Iya, tapi kan itu terus mengalir iya, lagi sampai ke lautan. Sampai di lautan ujungnya sama semua. Mau iya, dari yang tadi sungainya warna coklat, sungai warna kuning, sungai yang bening, sungai yang hitam pun berkumpul semua di muara. Mungkin muara iya, Angke kita lihat dia masih hitam, iya, masih jelek, banyak bersih hitam, sampah. iya, Tapi kalau udah ke samudra bebas,
cuma ada air yang warna biru, putih, bening, dan mungkin ada yang hijau karena bawahnya ganggangnya banyak, ada yang biru, dan di situ semua menyatu. Hidup pun demikian. Kita mungkin hidup dari keluarga yang baik-baik banget, jalannya bagus, semua tidak terkontaminasi, tapi sepanjang perjalanan kan dia ngalir terus hidup kita. Berteman dengan siapa, lingkungannya siapa, ketemunya sama siapa. Bisa jadi kita menderita, bisa jadi kita malah happy, kita bahagia, atau bahkan sebaliknya, kita tadi terjun ke hitam-hitam, dunia hitam itu. Nah, kita masuk ke dunia hitam. Tapi kalau itu bisa dilewatin terus, ngalir juga, akhirnya bermuara juga ke lautan. Di lautan masih kotor, di lautan masih kesaring. Kalau kita memberanikan diri jalan terus, akhirnya kita ke samudra bebas. Nah, itulah kehidupan. Tapi butuh proses. Semua ini butuh proses. Bukan butuh komplainan. Bukan butuh kemarahan. Bukan butuh tidak menerima. Tapi harus ngalir. Itu dia. Harus ngalir. Jadi mau belajar juga. Kita juga belajar. Aku belajar sama Abang, Mangoloy. Ya, belajar tentang kehidupan. Bahwa hidup itu keras. Hidup itu perjuangan. Latar belakang keluarga. Dan yang lainnya. Tapi juga aku belajar juga dari orang-orang lain. Aku belajar dari orang yang sukses, kita belajar dari mereka para mentor. Apakah para mentor tidak ada masalah? Sama aja Bang, mereka juga punya masalah. Cuma di tengah masalahnya mereka masih mau membimbing, mereka masih mau berbagi. Itu beda mindset. Betul. Karena pasti kan semua punya masalah, punya masalah, punya pasti. Tapi setiap orang punya cara menyelesaikan masing-masing. Ya, intinya salah satu itu tadi ya berkumpul dengan orang yang sepaham gitu, yang pikiran positif sama, mindset seperti itu. Pasti kan terlewati. Intinya sih. Abang Junianto bilang apa tuh? Abang JT bilang, progress, not protest. Banyak orang protes terus, hidupnya protes. Ini dikomplain. Iya, betul. Tapi progress itu adalah proses. Apa yang ada input, ada diproses, ada output, itu namanya progress. Dari input sama output. Nah, itu. Febrianial juga dia sedang berprogres. Berprogres. Dia cita-cita mau jadi Mary Riana katanya. Riana, amin. Ya, berarti berproses. Tapi sekarang berprogres, proses ya. Dia lagi belajar make up dulu. Nah, sekarang baru mau belajar ngomong. Boleh juga. Public speaking kan belajar supaya bisa. Iya, jadi sebetulnya dimulai dari mendobrak diri sendiri sih. Abang bilang, aduh aku baru mau mulai live. Tapi waktu sama Om Anton Teddy, bagus itu bisa bercerita. Dibisa-bisain, ya jadinya bisa kan itu. Bang, di mana-mana belajar itu dari yang junior, Bang. Abang udah langsung sama yang senior. Saya juga gak nyangka itu, karena kan aku langsung dihubungi sama Pak Heriadi. Pak Heriadi langsung hubungi saya, nggak apa-apa, lanjut aja. Ya udah, saya hajar aja lah. Tuh, berarti Anda sudah hebat. Iya, Pak Heriadi juga bilang, ini yang bawa bukan aku ya. Yang bawa siapa? Aku bilang, Pak Anton. Nggak jadilah, nggak usah lah. Aku bilang, nggak boleh gitu, nggak boleh mundur, katanya Pak Heriadi. Maju terus, ya udahlah, majulah. Ya udah, gue bilang itu gitu. Sahabat yang menjerumuskan tapi ke arah yang positif banget. Itu. Orang-orang kan menjerumuskan ke arah yang jelek, negatif. Kalau ini mah diajak maju ke yang positif langsung, the show must go on. Iya, itu dia. Ya udah, jalan aja terus, maju terus. Iya, luar biasa, Bang. Nah, kemarin sih begitu. Nah, jadi di situ permulaan. Ada orang yang merangkak, ada orang yang melihat, ada orang yang langsung punya kesempatan. Sebenarnya semua orang tuh punya banyak kesempatan. Kitanya aja yang nggak berani, kan blocking. Kalau misalnya udah dibilang, oh sama Pak Anton, mulai. Waduh, udah deh, nggak jadi deh gitu. Berarti kan kita blocking diri kita sendiri, kita menggagalkan diri kita sendiri. Ada yang langsung maju jalan. Apapun yang terjadi, jalan. Ya kan? Iya, betul. Iya. Kemarin gitu sih jadinya, makanya gitu jadi bisa jadi langsung. Jadi kembali ke topik, makna kehidupan adalah ketika seseorang mau melihat hidupnya sendiri. Kenapa dia dilahirkan, mengapa dia proses seperti pendewasaan, dan arah kemana dia akan melangkah, berteman dengan siapa dia, dan jalannya
apa yang harus dia Pasti. tempuh dan jalan apa yang harus dia lewati. Tantangan-tantangan apa yang sudah ada, tantangan apa yang belum ada, dan apa yang sudah dilewati. Ini adalah proses semuanya. Nah, ketika kita merasakan tadi rasa syukur, kita bersyukur. Oh ya, saya bersyukur dengan kondisi saya. Terus apa yang bisa saya perbuat? Nah, ketika kita bertanya apa yang bisa kita perbuat, kita bukan kayak Nabi Musa, dikasih kitab Taurat yang harus dijalani, punya tanggung jawab berat. Tapi kita udah tinggal nurunin aja, semua udah ada aturannya, semua udah ada norma kehidupannya, semua udah ada hukumnya. Nah, kita cuma diminta untuk jalani. Apa susahnya menjalani, kan? Kita nggak kayak nabi-nabi besar yang harus mengembangkan, harus mengajarkan. Kita hanya jadi manusia biasa, tetapi sudah ada jalan tracknya bagi kita untuk melangkah. Nah, ini yang luar biasa. Jangan dikomplain, jangan ditahan juga, jangan dikeluhkan, tetapi ini harus kita berjalan. Kalau jalan di tempat bagaimana? Bagus, kamu latihan paskibra, ya nanti jadi paskibra bagus. Paskibra itu harus jalan di tempat sampai dia stabil dan betul-betul di satu titik loh. Kalau dia jalan di tempatnya udah bener, udah nggak goyang, udah nggak lari-lari, berarti dia hidupnya baru mantap, baru dia diajarin jalan melangkah ke depan. Jadi jangan khawatir kalau, aduh, saya masih jalan di tempat nih. Ya, kamu jalan di tempat aja dulu sampai jalanmu benar-benar mantap. Sampai langkahnya kamu tahu tepat di titiknya, kodenya berapa kali, tap-tapnya berapa kali. Ke arah dan, mana. Iya, nanti baru jalan maju, baru isi jalan benar. Selama belum ada aba-aba maju jalan, ya kamu jangan maju dulu. Selama kita masih jalan di tempat, artinya kita dikasih kesempatan merenung, kita dikasih kesempatan untuk merancang dulu, rancangan, susunan, arah langkah, tujuan hidup. Kalau udah jalan, kadang-kadang kita lupa, Bang, sama kita ini mau kemana, mau melangkah jalan apa. Karena udah sibuk kita kalau udah jalan. Itu kan? Kalau bawa mobil nih, kalau udah start, udah kita jalan, udah nggak peduli lagi yang lain, kita konsen, fokus sama jalanan. Mana mungkin kita pikir kita mau ke tempat yang mana, tempatnya kayak apa. Nggak mungkin. Tapi selama kita belum start mobil, ya masih di tempat, nah itu kita masih punya bisa rencana, bisa menyusun, mau langkah kemana, uang harus dipersiapin berapa, nanti ke depan ada apa aja, jalan tol berapa kali, dan segala macam. Ini pertimbangannya. Kebanyakan jalan-jalan ya modar. Ya udah tidur aja di rumah Yodia. Tapi nggak bisa jalan-jalan sekarang. Iya. Kurangin. Yodia dari Bangka dia bagus. Ya. Untuk yang lain mungkin apa lagi yang mau di-sharing sama kita, Bang? Ya. Tetap sih, tetap apa ya? Tetap jaga hati mungkin ya. Hati. Ya. Nah, ya itu. Kenapa hatinya perlu dijaga, Bang? Karena itu kalau itu sudah juga nggak bisa diselaraskan dengan pikiran juga dengan hati, mungkin akan bisa kan tanpa tujuan jadinya pemikiran jadi ngeblok, menentuh lah jadinya, kira begitu. Jadi kalau memang sekarang saya fokusnya ya harus fokus tujuan lah dulu, jangan semua kita kerjanya kalau misalnya selesaikan satu-satu, kira-kira begitulah. Terus jangan mudah kelain hati ya, Bang. Iya, seperti terus bergerak kata-katanya sama Pak Ju. Hati-hati dengan hati, nanti bisa kelain hati. Istri nanti anak kasihan. Karena suka main hati. Hati yang dimainin boleh, hati yang penuh cinta kasih, hati yang penuh sukacita, ini harus diberi. Tetapi hati yang pakai tanda kutip itu harus dijaga. Hati adalah ketulusan, hati adalah keikhlasan. Ketika kita mempunyai satu keikhlasan, mempunyai satu ketulusan, mempunyai satu prinsip hidup bahwa ya jaga hati tadi. Prinsip hidup kita menjaga hati, artinya saat ini saya betul-betul ingin memberikan yang terbaik buat keluarga saya, menjaga hati istri saya, menjaga hati anak-anak saya. Setelah saya mampu membuat mereka bahagia, saya akan menjaga hati saya sendiri supaya tidak gampang down, supaya tidak gampang stres, supaya tidak berpikir yang tidak. Ada kan orang udah stres kan mikirnya mau bunuh diri atau apa.
Nah, terus baru kita memikirkan hati tetangga kita. Jangan bikin sesuatu kerusuhan yang ada di rumah, membuat tetangga jadi pusing, menjadi ribut, kita jadi gosip tetangga. Dan apa yang kita bisa lakukan buat tetangga kita? Setelah dari tetangga, komunitas. Misalnya di komunitas keagamaan, di perjalanan di gereja, atau tempat ibadah, atau dimanapun. Apa yang bisa kita berikan sumbangsi ini kepada mereka semua kan? Nah, ketika kita sudah mempunyai satu komunitas yang baik, saling menjaga hati, saling menguatkan, nah baru kita memikirkan lagi skup yang lebih besar, skup bisnis. Bisnis ini mau dikembangkan lebih besar, atau bisnis ini hanya cukup kita merasa cukup saja buat keluarga, cukup buat kebutuhan, atau kita mau skupnya lebih berani lagi. Itu pun harus lihat kondisi juga, jangan kita nggak punya daya, tapi kita pakai sumber daya listrik yang besar sekali. Akibatnya buat apa listriknya gede, tapi kita cuma punya TV, kulkas, sudah cukup. Nah, kalau kita mau memperdaya sumber kita menjadi lebih besar, kita juga harus punya paham. Manajemen kita sudah bagus, orang personalnya, sumber dayanya, baru kita membesarkan bisnis gitu. Karena banyak orang serakah, Bang. Pengen langsung gede, tapi dia nggak lihat dulu kendalanya apa. Makanya coba kemarin tuh Ani Avanti bagus banget. Itu dia nasihat-nasihatnya, bagaimana kita ini mau menjadi besar. Tapi yang paling penting adalah besar jiwa dulu, besar diri kita dulu, baru kita bisa mengembangkan semuanya menjadi lebih keren. Besar. Ya, yang mau bertanya silakan kepada abang kita nih sekarang, kesempatan yang bagus ya. Ada lagi yang mau di-sharing, Bang? Apa ya? Kan tadi ada yang nanya tuh lagunya, bagus banget ya. Lagunya judulnya Weisemo. Weisemo itu why, kenapa? Nah, ya, dia nanya terus itu selama lagu dia nanya terangkan. Nah, bisa terangkan itu lagu. Dia sambil diputar aja nih. Nah, selama nyanyi itu dia nyanyinya cuma nanya-nanya doang. Weisemo, kenapa langit itu biru? Dia bilang, kenapa langit itu abu-abu? Dia cuma nanya-nanya doang. Iya, saya upload kan, dikirain saya yang pilih lagunya, bukan saya yang pilih lagunya. Keren lah. Abang udah bisa Mandarin. Ya, aku coba masukin aja. Iya, kenapa langit itu kelabu? Kenapa saya bertambah besar? Kenapa orang tua makin tua? Pertanyaan itu adalah mengapa, dan mengapa. Tentu jawabannya adalah sebagai kepolosan anak-anak yang selalu bertanya, kenapa? Anak-anak kan selalu nanya kenapa, Bang? Kenapa begini? Kenapa begitu? Ya kan? Nah, ini adalah pertanyaan yang polos dari seorang anak-anak. Bahwa hidup kita juga kalau ditanya kenapa, kita nggak jalan-jalan. Tapi dari pertanyaan kenapa, kita bisa menjawab begini, begitu, ini loh, itu loh, gitu kan? Karena ada pertanyaan mengapa lah, maka kita bisa introspeksi. Coba kalau nggak ada pertanyaan mengapa. Kalau dalam hidup ini kita tidak perlu bertanya mengapa ya, why, gitu, kita tidak perlu bertanya why. Akhirnya kita nggak mau mengerti. Kenapa saya begini? Kenapa saya begitu? Kenapa hidup ini susah? Kenapa hidup ini berat? Kalau nggak ada pertanyaan kenapa dan mengapa, kita kayaknya easy going aja. Nggak mau mikirin yang lain-lain. Kita nggak mau pusing dengan kondisi lain. Kita terus berjalan suka-sukanya kita. Begitu. Tapi karena ada pertanyaan mengapa, maka ada jawabannya. Because. Sebab. Mengapa adalah dari pertanyaan yang ada akibat. Karena ada sesuatu akibat. Mengapa saya susah? Mengapa saya kaya? Mengapa saya miskin? Mengapa saya marah? Berarti because. Because itu adalah sebab. Nah, ini adalah track back ke belakang dan melihat ke belakang. Kenapa sih di belakang? Ada apa di belakang? Dan apa yang harus kita tarik dari benang merah ini, dari kehidupan. Ya, because. Karena ada because. Mengapa? Sebab. Ketika kita mengetahui sebabnya ini, maka kita akan lebih bersyukur. Lebih mudah menerima segala kondisi. Dan kita bisa tahu, oh ternyata begini, ternyata begitu. Ketika kita sudah muncul kata jawab ternyata, berarti pencerahan itu sudah ada dalam diri kita. Ini kayak anak-anak kalau nanya, kenapa Pak? Kenapa? Karena dia pengen tahu. Ya. Karena dia pengen tahu, dia pengen belajar.
Iya. Karena dia pengen belajar dan dia bilang, oh ternyata itu adalah wujud daripada pengertian seseorang. Dia sudah paham, dia sudah mengerti, dan dia sudah bisa menganalisa, dan dia sudah bisa menerima. Itu yang paling penting. Iya. Itu Ya Bang, sih. lagunya Ya, tentang mengapa. ya, mengapa? Ya mungkin sedikit, ya mungkin dalam arti lagu juga mungkin tetaplah apapun itu mungkin disyukurin aja, mungkin yang bersyukur Iya, paling betul, penting gitu. bersyukur. Kayak lagunya mungkin kurang lebih itu ada tambahan di lagunya kali. Nah, itu. Iya. Nah, Jadi, ya, why? The meaning of life. Kenapa ya, saya hidup? Who you are? Who am I? Who they are? Ketika kita berpikir seperti ini, saya adalah saya adalah dia adalah saya adalah kamu adalah saya. Saat itu, manusia itu mulai saling aurung, toleransi. ya, Ketika saya adalah kamu, pola pikir saya nggak lagi di saya. Ketika saya adalah kamu, saya akan merasakan penderitaanmu. Saya melihat lagi, saya adalah kamu, dan kamu adalah saya. Berarti kita saling memberi itu dengan tulus, karena saya tahu rasanya penderitaan kamu, dan kamu tidak lagi berpikir suka-sukanya kamu, karena kamu mulai merasakan apa yang saya rasakan, dan apa yang kamu rasakan. Itu dia. Hidup kan cuma begitu, Bang. ya betul. Ya, Iya. kita suka berpikir kalau kita nih bos, kita harus melakukan karyawan gini. Tapi waktu lu jadi karyawan kayak apa kalau bos lu kayak begitu? Iya. Kita nggak mau balik lagi. Iya. Iya. Saya kalau dia dulu pernah merangkak dari susah, dia kemudian susah dan dia naik di atas, dia kan tahu bagaimana menghargai karyawan, bagaimana membawahi bawahan, bagaimana menghargai mereka rasanya di mana dan bagaimana. Gitu. Tapi kalau dia nggak pernah merangkak dari bawah, dia merasa, ya lu kan kerja sama gua, lu kan bawahan gua, lu harus tahu dong yang gua mau itu apa. Bagaimana karyawan bisa tahu yang lu mau apa kalau sendiri nggak tahu apa yang kita rasain dan kita perjuangkan. Gitu. Makanya demo-demo terus berjalan. Demo itu juga bingung kan, padahal apa yang harus didemo gitu. Iya. Ya hari ini katanya nggak tahu betul hari ini ada demo lagi. Ya begitulah tiap hari pasti ada demo. Mereka berpikir untuk dirinya. Coba kalau seandainya tiba-tiba nih sekarang semua bos besar pada bilang, ya udah dia kan dituduh gini, tuduh antek lah, dituduh apalah, menyakitkan kan sebenarnya kalau didengar oleh mereka juga. Nuntut keinginan gaji besar, tapi kinerja mereka nggak naik-naik. Para bos kita bilang, oke lah saya berhenti, semua perusahaan saya pindah ke Vietnam, atau perusahaan saya pindah ke negara lain. Kita mau bagaimana Bang? Rakyat kita begitu banyak. Iya. Nah, rakyat kita begitu besar, bergantung pada pabrik. Pabriknya bilang, gua stop, ya di Indonesia nggak usah ada lagi kita punya pabrik di Indonesia. Emang yang modal kita sendiri. Iya, betul. Nah, pertanyaan akhirnya begitu mereka tutup. Oh iya, maksudnya begitu pabrik kita tutup, kita kehilangan pekerjaan semua. Mau pada bekerja apa kita, iya kan? Iya. Nah, itu dia. Apa tadi itu? Tentang mengapa rasa takut lebih besar daripada rasa berani, Bang. Ya. Orang Batak itu diajarin rasa berani dulu itu lebih besar. Aku ingat banget saudaraku dari kecil tuh dia langsung dilempar ke kolam renang. Anak kecil masih baik, main lempar aja ke kolam renang. Terus kalau bapaknya itu lemparnya ke atas. Anak kecil dilempar ke atas tinggi-tinggi. Iya. Kalau orang Jawa atau orang kita itu, aduh, anakku dilempar gitu tuh jatuh ntar apa? Iya. Anak itu harus belajar berani dulu, bener nggak Bang? Coba Bang jelaskan Bang. Tadi sih. Ya betul sih itu berani. Kadang-kadang kita itu kan terlalu berani. Tapi ujung-ujungnya itu dia terlalu berani, tapi ujung-ujungnya down juga. Gitu. Down juga. Nah, iya. Memang di awal-awal itu memang kayak gitu. Memang ya apapun yang dilakukan ya harus berani. Tapi ujung-ujungnya memang pada dominannya kita itu ya bertanggung jawab lah apa yang dilakukan itu aja sih. Itu aja. Memang sih berani ya. Keberanian sih, kalau kita kayak tadi pertanyaan kan, masih awalnya keberanian tinggi, tapi ya ujungnya
down juga, tapi semuanya harus bertanggung jawab apa yang udah dilakukan, itu aja sih. Kira-kira Jadi begitu. sebenarnya Hmm. intinya adalah sorry nih ininya error, Iya, tripodnya error, jadi mau jatuh-jatuh terus. Ya, jadinya sebetulnya keberanian atau apa itu segala sesuatu itu kan dimulai dari kecil. Dan ketika dia iya, juga belajar, dia juga berubah dan dia ketika sudah tidak bisa lagi memiliki kebijaksanaan, maka keberanian, ketakutan atau apa semuanya iya, harus ada titik kebijaksanaan. Belajar untuk bijak, belajar untuk bajik, belajar untuk mengatasi semuanya. Jadi kita apa nih dibilangnya? Nah, takut atau berani tergantung. Kita bisa menjadi berani karena melihat hasilnya layak diperjuangkan. Menjadi takut karena hasilnya tidak layak. Yes, betul. iya, Nah, Ko Junianto. Jadinya di sini berani atau tidak berani itu karena kita mindset. Ketika tidak ditimbuli dengan kebijaksanaan, maka kita hanya berujung pada ketakutan atau takut yang lebih besar daripada berani. Sebetulnya semuanya sama-sama, kata Kotomi mah 50-50 ya kan? iya. Ya, ini error. Ya, jatuh ini tadi, jadinya udah lari-lari dia gampang cepat. Oke, jadi Iya. sebetulnya kalau kita mau melihat rasa apa yang lebih besar, rasa itu dia netral 50-50 sama semua. Tapi kita yang lebih menakut-nakuti rasa takut kita menjadi lebih besar dibanding rasa beraninya. Ada orang takut sama kecoa, tapi dia berani sama buaya. Iya. Karena sih, Ada ya, orang ya, beda-beda sih tuh. Wah, berani sama ular, iya, berani sama ular, takut sama cicak. iya. Jadi Ya, ini betul, betul. relatif, Pak. Ya, Ya, setiap orang punya betul. cara relatifnya. Ya, Oke. Terus tadi ada apa lagi nih pertanyaan? Tips baginya ya Su dan Bang Mangolo ya yang tadi udah ditanya tentang keberanian. Jadi ya, pada dasarnya hidup ini kalau mau hidup cuma berani doang, berani harus pakai kebijaksanaan dan bijaksini. Kalau kita cuma berani-berani doang, berani mati. Semua orang berani mati. Preman berani mati. Itu orang jalanan berani mati. Tapi udah mati dia berani apa? Dan ujungnya dia juga sebenarnya takut akan setelah kematian itu mau kemana. Nah, ya, jadi boleh berani, tetapi tetap keberanian itu seperti apa? Misalnya berani yang positif adalah saya mau berubah diri saya mau berubah untuk investasi, saya mau berubah menjadi sesuatu yang lebih bercahaya atau apa. Nah, ini membutuhkan keberanian yang lebih besar. Ya, mungkin kayak gitu kali ya. Gimana Bang? ya. Ada tambahan nggak Bang? Nah, mungkin ya begitu ya, pas itu suhu. Jadi intinya sih tetap lagi kita kembali ke pemikiran kita gitu. Tentang kita mau melakukan sesuatu itu dengan keberanian, apakah itu yang perlu diperjuangkan seperti yang dibilang Pak Junanto tadi kan, apakah perlu diperjuangkan? Kalau misalnya layak diperjuangkan ya keberanian akan timbul Iya, sendirinya. Ya kalau misalnya yang kita perjuangkan itu tidak sesuai dengan aturannya pasti akan merasa takut kan gitu loh. Tapi kalau masih betul. layak diperjuangkan, yang itu memang untuk kebahagiaan kita dan keluarga pasti akan diperjuangkan. Walaupun kadang-kadang keberanian itu akan muncul sendirinya, nggak seberani 100%, tapi akan berjuang dengan cara apapun itu gitu loh, dengan cara ya lebih bagus lagi kira-kira begitu. Kenapa sih kayaknya kurang Oke. apa ya cara putarnya. Tripodnya Iya. udah nggak bisa dipakai, licin. Oh, pecah. Ya, ya udah nggak apa-apa. Hmm. Tidak ada yang abadi. Ya. Nggak ada yang abadi, lem biru. Ya, baiklah, Pak Nah, Mongol. Hari ini kita bicara tentang makna kehidupan, tapi yang lebih ya, penting lagi, di sini di ending kita mau bahas tentang ya, bagaimana keimanan mengubah ya, hidupmu. hidup itu. Nah, sesuai dengan semua agama mengajarkan tentang keimanan. Jadi apa sih yang dimaksud dengan keimanan, keyakinan, dan kepercayaan? Banyak orang meremehkan hal-hal kecil kayak rajin berdoa, kalau yang muslim rajin sholat, kalau yang Ya, Kristen rajin berdoa atau ke gereja, dan yang Buddhis ya liamkeng atau baca parita. Bilang ngapain ya, sih kayak gitu? Nah, tapi pada saat-saat seperti ini kita bisa lihat keimanan seseorang akan teruji saat menghadapi masalah seperti ini yang lebih besar. Masalah pandemi lah,
masalah kehilangan pekerjaan lah, masalah-masalah pelik, sampai rekening mungkin juga kosong. Di saat ini ketabahanmu dan semua ilmu-ilmu yang diajarkan di agamamu ini harus dipraktikkan saat ini sekarang. Jadi inilah manfaatnya. Kalau sekarang kita baru bertobat, sekarang kita baru belajar, sekarang baru kita berkiblat ke agama, terlambat. Karena tabungan kita nol, ternyata tabungan kebaikan kita juga nol. Waktu kan kalau orang tabungannya nol, dia masih bisa mengharapkan tabungan kebaikan. Kalau tabungan kebaikannya banyak, rezeki ada aja tuh. Terus yang nolong dia juga ada aja. Malaikat yang bantu ada aja. Ini tabungannya di rekeningnya nol, tabungan kebaikannya juga nol. Nol. Jadi nol. Baru mau nabung dia. Iya, baru mau berbuat baik, terlambat. Makanya kalau dikatakan kemarin saya sempat bahas tentang investasi. Nah, doa itu ternyata juga investasi. Ketika seseorang itu berdoa sekarang, ternyata mungkin masih kita belum butuhkan. Saat kemarin-kemarin itu masih bagus, usaha semua masih bagus, jalanan masih bagus, semua hidup masih bagus, belum dibutuhkan. Dia nggak akan keluar. Doanya itu jadi diinvest dulu. Nah, sampai sekarang ada masalah nih, ada pandemi nih, sekarang lagi dibutuhkan. Yang kemarin doa kita tanam itu berbuah sekarang, maka dijawab semua sekarang. Oh, udah ada susah, masih ada ketemu yang grup yang bagus, masih ada ketemu sahabat yang bagus, masih ada teman yang mendukung. Tiba-tiba kita makan gak kekurangan. Ada aja kirim makanan, katanya traktir teman makan, bukan makan teman baik. Ya, ada harapan, Bang. Ya, betul. Ada harapan. Iya, itu ternyata investasinya berbuah saat ini. Nah, di saat ini juga kita bisa menabung kembali. Ada orang dapat dana bantuan baksos beras 1 karung. Nah, dia makan sendiri 1 karungnya. Ya, dia akhirnya cuma menerima, tidak memberi. Akibatnya, dia nggak ada kebaikan lagi. Tapi kalau 1 karung itu 1/4 karungnya dia kasih ke tetangga sebelah, kanan, kiri, depan, belakang, ya kan? Nah, itu jauh dia sudah investasi lagi. Dia sudah menanam lagi. Dia sudah membuat kebaikan lagi. Karena kan 1/2 karung juga dia nggak habis sendirian. Ketika dia berbagi 1/4 karung aja, udah lumayan. Buat orang yang lagi membutuhkan, itu berarti banget. Ini caranya kita sekarang nih, lagi mau diuji kesabaran kita, kebaikan kita. Sehingga makna hidup itu bukan untuk dirimu sendiri, Bang. Ketika kamu melihat orang lain hidupnya dari yang tadi benar-benar butuh bantuan, kamu salurkan bantuan itu kepada dia dengan tanganmu, dan dia bersyukur dengan 2 tangannya juga dia berdoa kepadamu, dan kamu dikuatkan, dan kemudian kamu sudah melihat makna hidupmu dari yang sebelum membagi. Setelah berbagi, beda lagi ternyata. Hidup kita lebih berarti, walaupun kita baru ngasih sedikit. Nah, jadi sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Ketika kita melihat di saat kita lagi jatuh, tiba-tiba ada tangan yang menolong. Tangan malaikat mah nggak kelihatan. Saat ini malaikat ada di samping kanan kirimu, dia memberikan semangat kepadamu, kamu juga tidak bisa mendengar. Betul kan? Kamu nggak bisa dengar malaikat itu. Hei, kamu ayo bangun, semangat kerja, di depan tuh nanti ada rezeki. Karena kamu tidak bisa mendengar, maka kamu merasa sendirian. Kamu tidak merasa apa-apa. Tapi kalau kamu punya keyakinan, saya berdoa dan saya yakin ada pasti jalan keluar di sana. Gunakan 2 tangan kita ini sebagai penyalur berkat. Tiba-tiba ada malaikat lain yang membantu kita. Nah, itu malaikat yang kelihatan itu ada dan eksis. Karena tangan kita ini juga diberikan tangan penyalur berkat, dan kita juga akan mendapatkan berkat dari yang lain-lain. Itu dia maksudnya. Betul. Jadi siapa sih malaikat yang kelihatan? Ya kita ini, teman-teman ini, sahabat-sahabat ini. Orang-orang yang kadang-kadang bisa datang dan pergi tanpa diundang. Dia datang tanpa kita tahu, dia juga pergi tanpa jejak. Tahu-tahu dia ya kita sebut juru selamat kita. Ya, ini itu yang real. Mother Teresa semasih hidup, ya dirasakan oleh orang-orang sekeliling. Dia nggak terkenal dulu waktu masih baru-baru. Ya, hanya mengabdikan dirinya di Kalkuta untuk mengobati orang-orang yang sakit, lepra, dan segala macam, dan orang yang nggak punya makan. Waktu itu belum terkenal, tapi karena dia begitu dapat Nobel, dan dia mulai disorot, dan diangkat kisahnya, diangkat ceritanya. Sekarang, sampai dia meninggal pun, Mother Teresa muncul dari Kenapa? Karena dia semakin banyak. Iya, semakin banyak. Dan inilah contoh inspirasi.
Jadi ketika kita mau memulai, jangan takut lah. Kita nggak dihargai orang, nggak apa-apa. Konghucu sendiri waktu masih hidup, dia guru terkenal, nggak ada yang memandang. Konghucu, dia nggak dipandang. Raja juga tidak mau manggil dia. Malah jadi masalah bahan-bahan olok-olokan. Kadang-kadang dia juga jadi tertekan. Karena sedih, karena konsep-konsep yang bagus buat negara tidak dipraktekkan. Berapa ratus tahun kemudian muridnya ngangkat nama dia, dan dia sampai sekarang baru terkenal. Tapi waktu hidupnya juga tidak ada yang kenal dan tidak ada yang membuat dia bangga. Jadi artinya, mungkin dalam perjuangan kita sebagai pahlawan, lu nggak dihargai oleh siapapun. Nggak apa-apa. Tapi nanti setelah kita meninggal, udah berapa ratus tahun kemudian, orang mengenal. Wah, Mangoloi Silalahi. Orang yang semangat, memberikan motivasi, kata-kata mutiaranya bagus. DM-nya kan itu nggak bisa hilang kalau kita mati. Wah, Instagramnya kata-katanya motivasi banget. Padahal dia bilang, itu saya bukan motivator loh, Suhu. Saya cuma mencoba merangkum dari orang-orang lain, dimasukin ke DM saya, untuk diri saya. Ya nggak apa-apa. Tapi yang baca itu terinspirasi, Bang. Yang baca itu merasa, waduh bener juga. Dan semangat. Akhirnya kau berdua bersemangat. Itu kau 2 orang. Kalau 100 orang, followernya 1000 orang, ngelihat terinspirasi dari Bang Mangoloi. Seandainya, maaf nih, kita udah nggak ada nih, Instagram kita tetap ada, nasihat-nasihatnya tetap di situ. Anak cucu kita lihat nih, bapak gua dulu pernah berkarya loh, pernah menulis tuh, semangat hidup. Dan ketika mereka mempraktikkan yang abang tulis semua di situ, dan dimasukin ke sana, jadi motivasi buat mereka. Bangga banget nggak mereka sama ayahnya? Pasti loh, bangga. Belum lagi cucunya, nanti dia bilang, ini kakek kita lo dulu loh. Wah, ternyata di dalam pandemi, ada sejarahnya nih, histori. Di dalam pandemi, kakek kita itu berjuang untuk hidup dan menemukan kata-kata yang bagus buat kehidupan. Nah, itulah maksudnya. Itulah makna kehidupan yang sesungguhnya. Ya, ketika kita memikirkan diri kita sendiri, saya nggak bisa, saya nggak bisa, selamanya kita tidak akan bisa. Saya bilang, saya akan mencoba, iya, saya akan melakukan yang terbaik, dan saya lagi sedang menjalani nih, lagi belajar, lagi apa. Wah, itu jawaban orang patriot sejati itu kayak gitu. Karena dia mau berjuang, dan dia terus eksis, dan dia berkarya. Itulah makna yang sesungguhnya. Yang mudah-mudahan bermanfaat. Iya, nanti ya, 10 tahun lagi, 5 tahun lagi, atau paling cepat 3 tahun lagi, abang kita udah naik panggung. Abang Mangoloi Silalahi, pembicara terutama di abad ke-2023. Mau ketemu aja nanti susah loh. Make appointment. Pasiennya banyak, kayak dokter. Awal-awal dokter. Nggak ada yang kenal nih ya, dokter muda kan, nggak ada yang kenal. Tapi dia terus mengabdi, dia bekerja sampai suatu saat nama dia ada, terkenal. Nah, ketika nama dia sudah ada, mau jadi pasiennya ngantri. Padahal waktu belum ternama, orangnya sama, skillnya sama, kemampuan sama, nggak ada yang mau deket-deket. Nggak ada yang datang. Yang ngelirik juga nggak ada. Makanya kenapa dibutuhkan personal branding. Personal branding itu bukan muncul dengan tiba-tiba, tapi dari kemauan kita belajar, berusaha, dan menempatkan diri kita nih, apa sih ciri khas kita, apa sih yang bisa kita berikan, apa sih yang kita bisa tunjukkan nih kepada orang. Nah, itu nggak usah kamu sebut pakai merek gede-gede, orang akan ingat selalu. Dan ketika kayak gini nih, komentar-komentar, yang ngomong kan kita berdua, tapi yang lain komentar-komentar. Kenapa live lebih seru daripada after live? Kayak saya kalau nonton Kotomi kan kayak kemarin, saya udah capek nonton bentar doang, tidurlah, udah istirahat. Kayaknya nggak enak, tapi ya saya mendingan tidur kan untuk kesehatan. Terus tadi pagi atau kemarin pas terbangun gitu, putar ulang, nggak sama loh sama live. Live itu kita banyak temen. Di sini banyak yang komentar-komentar, banyak yang seru, kadang-kadang saling menyemangati, walaupun isinya selamat malam. Itu ketika namamu disebut, ketika ada yang mengucapkan selamat malam, ada satu happy, kebahagiaan, dan pancaran positif gitu. Kalau udah nonton tayangan, tersentuh. Kalau udah tayangan ulangnya, cuma kita doang yang nonton, terus nggak ada yang komentar, kayak dingin.
Lu tadi nanya itu Pak Jonathan nanya, udah sembuh suhu katanya. Udah sembuh nih, udah live, Oh udah ya, sembuh, udah sehat. Nah, udah. Masih ada dikit-dikit lah, tapi ya harus berjuang untuk sembuh. Karena iya, kalau enggak, ya sakit terus nggak enak, ya nggak? iya, Nah, yang penting iya, jangan sakit hati lah. Kalau sakit fisik masih bisa, kalau sakit hati susah diobati, ya. iya. Karena dukungan dari kalian-kalian juga, doa dari kalian juga, jadi sehingga semangat itu ada dan membakar. When you're fire, lihat nih muka saya udah merah kan? Iya, Cukup tidur, cukup makan, iya, dan jangan stres. ya betul. Kita nih stres gara-gara mikirin ini, banyak mikirin orang, banyak sibuk, kita tidak memperhatikan diri sendiri. Tapi ketika kita sudah bisa fokus diri sendiri, akhirnya kita juga punya waktu buat diri sendiri, baru kita bisa ngejos lagi buat orang lain, ya nggak? Ya betul, Sob. Hmm. Iya, sakit Ya, apa saya? Ya mungkin kecapean, Ibu Elisa, darah tingginya naik, kan udah gendut. Biasa kalau orang gemuk itu pembuluhnya juga rada sempit. Iya, ya. nggak apa-apa. Hmm. Waktu juga sudah mau memisahkan kita nih, Bang. Ada Ya, kata-kata apa yang mau disampaikan di detik-detik terakhir? Kayak udah mau kemana aja. Maksudnya detik terakhir live kita. ya, ya, ya. Kalau saya Nih sih, gini deh, pertanyaannya dibalik. Kalau mikir kelamaan. ya, Kalau mikir itu masih rekayasa. Motivasi sekian banyak, apa yang paling berkesan buat Abang? Kata-kata apa, motivasi apa dari siapapun yang sampai sekarang ini, wah, teringat terus. itu Coba. dia. Kalau Itu saya sih dia. tetap itu tadi, tetap jaga hati walaupun seberat apapun itu masalah, tetap jaga hati, tetap berserah Wah, itu. Tapi bukan menyerah ya. 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 Itu inti, Bang, inti dari Ya. kehidupan. Maka kalau di Ya. agama Buddha itu ya, dari semua Tripitaka yang kemarin di shoot sama Kotomi kan, itu satu lemari banyak bukunya, banyak banget tuh. Itu Tripitaka ajaran Buddha. Tapi inti sari dari semua disingkat namanya Sutra Hati, Bang. Ya. Jadi kalau Awan tadi udah bilang menjaga hati, tentang hati, udah fokusnya udah langsung ke situ. Di dalam Sutra Hati itu dikatakan bahwa kenapa disebut Sutra Hati? Esensi dari kehidupan itu apa sih? Ketika kita bisa melihat kekosongan. Maka kan Kotomi juga bilang ada itu tiada, tapi tiada itu ada. Ketika kita mampu melihat kekosongan, kita harus punya ruang kosong. Apa artinya ruang kosong dalam hati kita? Sehingga kita bisa menampung lagi orang-orang baru yang masuk ke dalam diri kita, masukkan inputan-inputan yang baru, nasihat-nasihat yang baru. Kalau ruangan di hati kita udah penuh, udah sesak, kita nggak bisa masuk masukan apapun, ya kan? Nah, terus kita juga menjaga semua pikiran kita. Nah, ini kata KJT, ucapan, tindakan, dan perbuatan diselaraskan, dijaga. Nah, itu dia. Jadi dari Sutra Hati ini intinya adalah bicara tentang wisdom and compassion. Ketika kita memiliki kebijaksanaan dalam hidup, dimulai dengan melatih cinta kasih kita tanpa batas. Jangan batasi cinta kasihmu. Jangan batasi kemampuan batinmu untuk mau memberikan kebahagiaan buat orang lain. Nah, inti dari kehidupan memang duka. Semua juga mengalami penderitaan. Tapi ada sebab daripada duka, yaitu keinginan yang tidak habis-habisnya. Keinginan yang nafsu-nafsu rendah, ingin memuaskan badan jasmani kita, karena nafsu-nafsu indrawi ini dipuaskan, itu tidak pernah akan memberimu kepuasan. Tetapi ketika kamu memuaskan keinginan orang, memberikan sedikit kebahagiaan bagi orang, setidaknya kita bisa berbahagia betul. Kenapa? Kita bisa memberi dan membagi. Itulah Bang yang bisa sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Salam sejahtera, maju terus. Dan tetap bersemangat. Ya, tambah sehat Su ya. Ya. Terima kasih. Bye bye semuanya. Thank you. Amin. Selamat siang. Siang.